Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Masih dengan kita di daurah ilmu al-mawaris atau ilmu al-faraid, ilmu yang di dalamnya kita belajar siapa saja yang termasuk ahli waris dari sebagian keluarga kita yang wafat misalnya, dan berapakah jatah masing-masing ahli waris dari harta warisan yang ia dapat dari mewarisnya itu, teman-teman. Sebelumnya sudah kita bahas tentang sebab-sebab mendapatkan warisan apa saja, syaratnya apa saja, dan hal-hal yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta waris itu apa saja. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan kita masuk pada bab yang ketiga dari 8 bab yang ada insyaallah ta'ala. Halaman 10. Bab yang ketiga tentang ahli waris. Siapa sih ahli waris itu gitu? Apa sih yang dimaksud dengan ahli waris itu gitu loh. Nah, maka kita lihat di sini, teman-teman. Penulis berkata, hafizahullah taala, yaitu Syekh Dr. Khalid Mahmud Al-Juhani, hafizahullah taala, beliau mengatakan terdapat 3 poin pembahasan dalam tema ahli waris ini. Poin yang pertama, ahli waris itu terbagi menjadi 2. Ahli waris itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashabu al-asabat. Gitu. Ashabu kita artikan saja sebagai golongan. Gitu ya. Ashabu golongan furud dengan golongan asabat. Maka lihat catatan kakinya nomor 11 dan 12. Kita lihat catatan kakinya. Apa yang dimaksud dengan ashabul furud nomor 11? Gitu. Saya lihat di sini. Mereka, coba lihat nomor 11. Ia adalah mereka yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan syariat. Di ashabul furud, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang sudah dibagikan oleh Allah bagiannya. Allah sebutkan bagiannya dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu misalkan di sini ada 1/2 gitu ya, ada 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ashabul furud, al-furud sudah kita bahas. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan jatahnya dengan jelas dalam Al-Quranul Karim gitu. Kemudian yang kedua, ashabu asabat. Ashab artinya golongan. Apa itu asabat? Lihat nomor 12. Nomor 12 adalah asabat adalah mereka yang mendapatkan sisa warisan setelah al-furud mendapatkan bagiannya gitu. Itu ashabul asabat, dia yang kedua gitu. Misalkan ada orang yang wafat. Siapa ashabul furudnya? Fulan. Ya udah bagi-bagi dulu deh harta warisnya itu kepada fulan ini. Jika sudah dibagi-bagi kepada mereka, ada yang dapat 1/2 gitu, seperti yang di bawah catatan kaki, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3 dan seterusnya. Dibagi dulu tuh ke mereka tuh, ke golongan ashabul furud. Jika ada sisa, maka berikanlah kepada ashabu al-asabat ini gitu. Dan yang mendapatkan sisa hanya 1 orang di antara mereka. Nanti kita akan jelaskan di bawah ini. Ashabul asabat itu ada berapa orang gitu. Dan yang dapat sisa itu hanya 1 orang saja dari semua yang ada. Nanti cara pilihannya seperti apa? Yaitu di pembahasan berikutnya. Nah, kita lihat poin yang kedua. Jadi kita tahu dulu bahwa ahli waris itu terbagi menjadi 2. Nomor 1 ini ashabul furud, dan yang kedua adalah ashabu al-asabat. Pengertiannya sudah kita sebutkan. Nah, adapun ini kepala masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini harus dipahami, teman-teman, dan ini harus dihafal. Kepala masalah atau disebut dengan ra'su masalah. Masalah itu permasalahan yang sedang ingin kita hitung. Misalnya ada ahli warisnya, ada ibu saja, ada ibu, ada istri, ada anak perempuan gitu ya. Ada anak laki-laki gitu. Nah, ini disebut masalah, ini masalah. Rasul masalahnya ini 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini harus dihafal terlebih dahulu nih rasul masalah ini. Nanti insya Allah pembahasannya di percontohannya gitu. Nah, jadi itu poin yang pertama sudah selesai. Adapun poin yang kedua, ashabul furud ada 12. Golongan al-furud ada 12 orang. Nah, ini juga harus kita hafal nih. Tapi nanti sampai akhirnya selesai kita pelajaran mawaris ini, insyaallah secara tidak langsung kita pasti akan sudah menghafalnya. Yang pertama suami. Ini yang sudah ada jatahnya dalam Al-Qur'an Karim. Disebutkan dalam Al-Qur'an suami, kemudian istri, kemudian ibu, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian nenek, kemudian anak perempuan. Kemudian nomor 8 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu. Jadi anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucunya si mayit gitu ya. Kemudian yang 9 cucu perempuan, tapi nomor 9 saudari kandung perempuan si mayit, entah itu kakak
atau adik kandung perempuan si mayit. Yang kemudian yang 10, saudari perempuan seayah, baik kakak ataupun adiknya, tapi seayah. Ini ashabul furud, ada 12. Yang ke-11 ada saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seibu. Yang ke-12 saudari perempuan seibu. Nah, inilah golongan al-furud yang jatah mereka telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim gitu ya. Sudah ditentukan jatah mereka tuh berapa. Gitu. Itu ashabul furud gitu ya. Ada yang dilihat sini bagian al-furud tuh ada yang 1/2, 1/3 nih ya, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Itulah ashabul al-furud. Poin yang ketiga, ashabul asabat ada 16. Ashab apa tadi artinya? Golongan. Golongan yang mendapatkan asabah. Asabah artinya apa? Sisa atau disebut dengan baki. Sisa atau baki. Mereka ada 16. Ada 16 orang. Maka mereka inilah yang akan mendapatkan sisa. Jika ada sisa dari golongan al-furud tadi itu. Sisa dari golongan al-furud. Jika ada sisanya dari golongan al-furud, maka sisanya itu diberikan kepada mereka ini. Ada 16 orang. Tapi yang berhak mendapatkannya adalah satu orang saja. Satu orang saja di antara mereka. Yang mendapatkannya hanya satu orang di antara mereka. Caranya gimana? Maka jika sudah ada yang di atas ini ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kaidahnya jika ada yang sudah lebih di atas, maka yang di bawahnya menjadi tidak dapat. Misalnya contoh, ada ayah. Gitu, ada ayah. Maka kakek saat ada ayah dia tidak mendapatkan baki, gitu ya. Atau saudara laki-laki kandung saat ada ayah dia tidak mendapatkan baki, gitu. Atau misalnya nomor 7, saudara laki-laki seayah. Jika sudah ada nomor 6, maka nomor 7 menjadi tidak dapat, gitu. Misalnya contoh lagi nomor 10. Jika ada nomor 10, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian ada nomor 6, misalnya ada nomor 6. Maka nomor 10 tidak dapat, gitu ya. Karena sudah ada kelompok-kelompok yang di atasnya. Jika sudah ada yang di atasnya, maka yang di bawah menjadi tidak dapat. Karena yang mendapat baki itu cuma satu orang saja. Gitu, mendapat satu orang saja gitu teman. Nah, kita artikan nih arti-arti semua catatan ini. Siapa saja golongan yang pertama, golongan asobat yang pertama, anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu dia mendapatkan sisa, termasuk golongan asobat, sisa. Dia tidak ditentukan dapat 1/2 kah, 1/3 kah, 1/4 kah. Anak laki-laki si mayit, gitu. Nah, anak laki-laki si mayit mah dia dapat nggak ditentukan tuh 1/2 kah, 1/3 kah, 1/4 kah. Yang jelas dia hanya dapat baki, dapat sisa. Dari mana? Dari bagian al-furud. Jika al-furud sudah mengambil jatah-jatahnya, kemudian tersisa sekian ratus juta misalnya, nah maka itu diberikan nih kepada golongan asobat ini yang paling atas, gitu ya. Jadi golongan asobat yang pertama adalah anak laki-laki, gitu. Kemudian yang kedua, anak laki-laki dari anak laki-laki walaupun ke bawah. Maksudnya anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki. Iben itu kan anak laki-laki, iben. Maka ini adalah anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Misalnya contoh, mayit punya anak laki-laki namanya Abdullah, gitu ya. Dan anak laki-laki si mayit ini Abdullah memiliki anak lagi namanya Hamzah. Nah, maka inilah nomor 2, anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit, yaitu cucu. Berarti kan dia ini sebutnya cucu. Ashabul asobat tuh cucu laki-laki. Walaupun ke bawah dari anak laki-lakinya, berarti Iben, ada 3, iben gitu. Kemudian nomor 2, ayah. Ayah termasuk golongan asobat, gitu. Ayah termasuk golongan asobat. Nah, kemudian nomor 4, kakek dari ayah, walaupun ke atas. Kakek dari ayah, jadi artinya kakek dari ibu itu tidak dapat. Kakek dari ayah yang dapat. Kakek dari ayah yang dapat, gitu. Dari jalur ayah, gitu. Kakek kita dari jalur ibu, maka tidak dapat. Zawil arham itu nanti di pembahasan terakhir. Nomor 5 siapa? Saudara laki-laki kandung, baik kakak atau adik. Yang penting saudara laki-laki kandung, gitu. Nah, misalnya ada ahli warisnya misalnya ada kakek dari ayah dan nomor 5 saudara laki-laki kandung. Maka saudara laki kandungnya si mayit itu tidak dapat bagian karena sudah ada si kakek. Jika si kakek itu mendapatkan baki, maka saudara laki-laki kandung, misalnya kita wafat nih, teman-teman, kita wafat. Kita punya saudara laki-laki kandung. Kakak kita atau adik kita. Kita wafat, maka kakak kita itu saudara kandung kita tidak dapat,
jika sudah ada sudah ada kakek kita dari jalur ayah yang mendapatkan baki. Maka nomor 5 itu menjadi tidak dapat. Kemudian yang keenam, saudari perempuan kandung berasabah dengan anak perempuan keturunan mayit. Saudari perempuan kandung. Misalnya contoh ini, saudari perempuan kandung tuh si mayit. Ini kan mayit nih. Dia punya saudari kakak perempuan atau adik perempuan kan gitu, kandung. Terus si mayit juga punya anak perempuan keturunan si mayit tuh. Binti lah anak perempuan itu kan. Nah, jika si mayit meninggal, dia punya saudari kandung, kemudian dia juga punya binti, nah maka dua orang ini mendapatkan baki, dibagi-bagi kedua-duanya gitu. Saudari perempuan kandung berasabah dengan anak perempuan, artinya ini kalau ada berdua kayak mereka begini nih, maka mereka dapat baki. Maka jika sudah ada di atasnya, ada kakeknya atau ayahnya dapat baki misalnya, maka mereka tidak dapat karena sudah ada yang lebih atas. Itu arti berasabah. Berasabah itu bergabung lah gitu. Bergabung menjadi satu. Ini kan dua, bergabung menjadi satu untuk mendapatkan baki secara bersamaan, dibagi rata nanti. Itu kalau saudari perempuan dengan perempuan, saudari kandung si mayit dengan anak perempuan si mayit, gitu ya. Kemudian nomor 7, saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah dia termasuk golongan asobat. Ayah kita menikah lagi, kemudian punya anak laki-laki. Nah, maka dia adalah saudara laki-laki kita seayah. Kemudian nomor 8, saudari perempuan seayah berasabah dengan anak perempuan keturunan mayit. Sama seperti di sini tadi. Ini seperti yang di sini. Dia bukan saudari kandung, tapi saudari seayah. Sama aja, nanti dia berasabah nih menjadi satu dengan si bintinya si mayit untuk mendapatkan baki, sisa gitu. Dia berasabah nih. Jadi dia mah nggak sendirian dapat bakinya, tapi dia berdua bergabung gitu loh teman-teman. Bergabung dapat asabahnya. Dan nomor 9, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Maksudnya apa? Si mayit punya saudara laki-laki kandung nih, kakaknya atau adiknya. Nah, anaknya ini maksudnya keponakannya si mayit, berarti kan keponakan si mayit dari saudara laki-laki kandungnya, keponakannya tuh yang laki-laki, tapi dia termasuk golongan asabah, keponakan laki-laki si mayit masuk golongan asabah. Kemudian 10, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kalau tadi kan sekandung, kalau ini seayahnya nih, keponakan kita dari saudara kita seayah. Ayah kita nikah lagi, punya anak kan. Nah, anaknya itu menikah, punya anak gitu. Nah, maka itulah keponakan kita gitu. Seayah. Nah, kemudian nomor 11, paman kandung dari jalur ayah. Ingat, dari jalur ayah. Karena paman, misalnya paman dari jalur ibu itu tidak dapat dari kita. Kalau kita wafat, paman kita dari jalur ibu termasuk golongan dzawil arham. Kenapa? Karena dia termasuk golongan dzawil arham. Yang dapat adalah paman kandung dari jalur ayah kita, paman dari jalur ayah kita. Kemudian yang ke-12, paman kita seayah. Kita punya paman tapi seayah gitu. Seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, paman seayah itu seperti apa. Kemudian nomor 13, anak laki-laki dari paman kandung dari jalur ayah. Itu yang tadi kan yang dapat warisan paman dari jalur ayah. Nah, anak laki-lakinya sepupu kita kan gitu ya. Sepupu kita dari paman kita jalur ayah kita. Sepupu kita itu, maka yang laki-laki dapat golongan asabah. Tapi jika sudah ada nomor di atasnya, maka dia tidak dapat, jadi terhalang. Dan yang 14, anak laki-laki dari paman seayah gitu. Paman seayah kita punya anak laki-laki itu. Nah, maka dia termasuk golongan asabah. Yang ke-15, laki-laki yang memerdekakan budak. Misalkan kita laki-laki nih memerdekakan seorang budak gitu. Akhirnya dia jadi merdeka. Saat dia wafat gitu ya, maka kita mendapatkan warisan gitu. Kita mendapatkan warisan karena telah memerdekakan dia gitu. Nah, cuman jika sudah ada nomor-nomor sebelumnya gitu ya, maka dia jadi terhalang gitu. Begitu juga nomor 16, perempuan yang memerdekakan budak gitu. Dia artinya yang memerdekakan budak ini perempuan gitu. Maka jika budak ini wafat gitu ya, maka perempuan ini dapat warisan. Cuman jika sudah ada nomor-nomor sebelumnya gitu ya, maka dia menjadi terhalang. Nah, jadi itulah teman-teman pembahasan tentang ahli waris. Ada 2 golongan, ada ashabul furud dan ada ashabu al-asabah, dan sudah kita jelaskan semuanya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.